Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il ladhina taba'uh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pada kita semuanya limpahan nikmat yang tiada tara. Semoga kita semuanya tergolong hamba Allah yang bersyukur, yaitu hamba Allah yang menggunakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan semua kenikmatan yang Allah berikan pada hambanya semua juga dirasakan oleh seluruh santriwan-santriwati kelas 9 yang alhamdulillah pada perjumpaan yang keempat kali ini untuk mapel Tafhimul Quran, kita akan bersama-sama meneruskan makna dari setiap ayat atau kata dari surah Asy-Syams. Untuk pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama mempelajari makna dari kata maupun ayat dari surah Asy-Syams mulai ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Untuk kali ini kita akan meneruskannya, yaitu memulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang terakhir dari surah Asy-Syams, yaitu ayat yang ke-15. Silahkan semuanya memperhatikan dengan baik dan menuliskan dari apa yang Ustadz Halim sampaikan tentang arti kata atau makna kata atau ayat dari surah Asy-Syams. Semoga Allah mudahkan untuk bisa memahaminya sehingga kita semuanya bertambah ilmu, bertambah cinta pada Islam, bertambah cinta pada Allah, dan semoga Allah semakin ridho pada kita semuanya. Kita mulai dari ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad khaba man dassaha. Khaba bermakna lam yuflih, yaitu tidak beruntung. Dassaha adallaha, yaitu menyesatkannya atau mengotorinya. Bimana walam yuflih man adalla nafsahu wa tarakaha taf'alu asyarra. Dan tidaklah beruntung orang yang menyesatkan atau mengotori jiwanya dan membiarkan jiwanya itu beramal amalan yang tidak baik. Kemudian kadzabat Tsamudu bitawwaha. Kadzabat bermakna lam yusaddiq, yaitu tidak membenarkan. Tawwaha bermakna zulmuha, kezalimannya. Kadzabat Tsamudu salihan bisababi zulmiha. Kaum Tsamud mendustakan Nabi Salih dikarenakan kezaliman dari kaum Tsamud sendiri. Kemudian idzim ba'atsa ashqaha bermakna in ba'atsa lil amal, yaitu qama bihi, bangkit. Ashqaha aktsaruhum syaqaan, ya, yang paling celaka. Kemudian faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. As-suqya bermakna syurbul ma', memberikan minum.
qala lahum Salih, bermakna la tu'dhu naqatallah. Janganlah kalian berbuat zalim, berbuat yang tidak baik kepada unta Allah Subhanahu wa taala. Wala tamna'uha min an tashrabal ma'a. Yaitu janganlah kalian menghalanginya, yaitu unta tersebut, untuk meminum air. Kemudian fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Aqara bermakna dzabaha. Dzabaha yaitu menyembelih. Fakadzabuhu Salihan wa dzabahu an-naqata. Maka mereka kaum Tsamud mendustakan Nabi Salih, dan mereka kaum Tsamud menyembelih unta tersebut. Damdama 'alaihim bermakna ahlakahum, menghancurkan mereka. Adzanbu bermakna al-ma'siyah, yaitu maksiat. Kemudian adzanbu bermakna al-ma'siyah wasyarr, ya, maksiat dan keburukan atau kejahatan. Fa'ahlakahum Allahu bisababi dzanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, yaitu kaum Tsamud, dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka kerjakan sendiri. Sawwa bainahum bil azab, yaitu memberikan kepada kaum Tsamud semua azab sebagai balasan dari akibat perbuatan yang telah mereka, yaitu kaum Tsamud, lakukan. Kemudian ayat yang terakhir, wala yakhafu uqbaha, bermakna al-uqbah yaitu al-aqibah, akibat. Wala yakhafullahu aqibata dzalik, dan tidaklah Allah itu takut, khawatir dari akibat perbuatan mereka. Akibat perbuatan, maaf ya, wala yakhafullahu aqibata dzalik, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu takut, ya, dari perbuatan tersebut. Di mana dan tidaklah Allah itu takut atau mengkhawatirkan dari apa yang telah Allah putuskan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum Tsamud disebabkan oleh kesalahan kaum Tsamud sendiri, yaitu mereka, ya, mendustakan Nabi Salih. Ya. Santriwan-santriwati yang semoga Allah muliakan, kini saatnya kita masuk pada al-ma'na, ya, makna dari atau tafsir singkat dari seluruh isi dari surah Asy-Syams. Aqsamallahu ta'ala bisyamsi wa dai'iha fi waqti duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan sinarnya pada waktu duha. Wa bil qamari idza jaa ba'daha, dan bersumpah dengan bulan ketika datang setelah matahari, yang mengikuti setelah matahari terbenam maka bulan muncul. Wa bin nahari idza kasyafa dhulamal laili, dan bersumpah dengan siang hari
ketika kasyafa dhulamal lail, ketika membuka ya, gelapnya malam hari. Wabil laili indama yughatti al-arda bidh-dhulami, dan bersumpah dengan malam ketika menutupi bumi dengan kegelapannya. Kama aqsama bis-sama'i wa man rafa'aha, sebagaimana juga Allah telah bersumpah dengan langit dan yang meninggikannya. Wabil ardi wa man basataha, dan bersumpah dengan bumi dan siapa yang menghamparkannya. Wabin nafsi wa man khalaqaha, dan demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Wa bayyana laha asyarra wal khair, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hati manusia itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Annahu qad faza man tahara nafsahu minadz dzunub. Sungguhnya bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang menjaga jiwanya dari adz-dzunub, dari dosa-dosa. Wa annahu lam yafuz man adalla nafsahu wa tarakaha taf'alu syarra, dan sungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang mencelakai jiwanya, yang menyesatkan jiwanya dan membiarkan jiwanya itu berbuat yang tidak baik. Waqad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi surah akibata man yaf'alu syarra, dan sungguh dan telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat ini akibat dari perbuatan yang tidak baik. Fadzakara ma hadatsa bi Tsamuda wa hum qaumu Shalih alaihissalam, dan Allah menyebutkan, mengisahkan, menjelaskan, menceritakan di antara kejadian yang terjadi pada kaum Tsamud, yang mereka adalah kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Wa qad kadzdzabuhu fadzabahu an-naqata, yang mereka itu yaitu kaum Tsamud telah mendustakan dan menyembelih unta yang Allah datangkan sebagai bukti kebenaran Nabi Shalih alaihissalam. Fa'anzalallahu alaihimul azab, maka oleh karena sebab yang akibat dari mereka kaum Tsamud itu yang telah mendustakan Nabi Shalih alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa azab kepada kaum Tsamud tersebut. Dari semua yang telah Ustadz Halim sampaikan tadi dan yang telah kita pelajari bersama tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semuanya kefahaman dari surah Asy-Syam, sehingga kita ketika membaca memiliki fadilah yang lebih baik karena kita telah memahami apa yang telah kita baca dari surah Asy-Syam, dan semoga dengan itu Allah tingkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti Allah Subhanahu wa taala semoga semakin ridho pada kita semuanya. Ustaz mengingatkan, silahkan semuanya diharapkan menulis, mencatat dan mengingat-ingat apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang keempat kali ini untuk materi Tafhimul Quran. Semoga Allah makin cinta pada kita. Kita jumpa di lain kesempatan di pertemuan yang kelima insyaallah taala. Demikian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.